Kami dari kelompok 4 akan melaksanakan observasi ke wisata domba. Halo guys, pada hari Minggu 18 Mei 2025, kelompok 4 dari kelas 2C melaksanakan kegiatan observasi lapangan ke destinasi edukatif The Wisdom atau lebih dikenal sebagai wisata domba yang berlokasi di Kampung Cimuncang, Desa Rancabango, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN yang dibimbing oleh Ibu Fitri Ayu MPD. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mempelajari secara langsung nilai-nilai yang berkaitan dengan PPKN melalui pengalaman nyata di lapangan seperti kerjasama, tanggung jawab, cinta lingkungan, dan pelestarian budaya lokal. Yuk ikutin perjalanan kami lebih lanjut dan temukan serunya belajar PPKN sambil berinteraksi langsung dengan domba-domba lucu dan penuh karakter. Di hamparan pegunungan hijau dan udara sejuk Kabupaten Garut, Jawa Barat, hidup seekor hewan ternak yang bukan hanya simbol kekuatan dan ketangkasan, tetapi juga kebanggaan budaya lokal domba Garut. Domba Garut kini menjadi ikon daerah dan kerap tampil dalam kontes, festival hingga wisata edukatif seperti The Wisdom. Untuk mencapai area kandang domba di wisata The Wisdom, pengunjung terlebih dahulu harus melewati sebuah kebun yang asri. Jaraknya tidak terlalu jauh dari area cafe The Wisdom, sehingga dapat ditempuh dengan berjalan kaki dalam waktu singkat. Perjalanan menuju kandang ini justru menjadi bagian dari pengalaman wisata yang menyenangkan karena pengunjung disuguhi pemandangan alami serta udara segar khas pegunungan Garut. Sepanjang jalur menuju kandang, suasana terasa tenang dan nyaman, sangat cocok bagi keluarga atau pengunjung yang ingin menikmati suasana alam sambil menambah wawasan seputar peternakan domba Garut. Kehadiran kebun sebagai penghubung antar area juga menambah nilai edukatif dan estetika dari keseluruhan tempat wisata ini. Tempat ini dirancang tidak hanya sebagai peternakan, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran interaktif tentang dunia peternakan, budaya Sunda, dan konservasi domba Garut. Domba ini tidak lahir begitu saja. Ia adalah hasil persilangan cermat dari 3 jenis domba. Domba yang pertama adalah domba merino dari Australia. Yang kedua, domba capre dari Afrika Selatan, dan yang terakhir adalah domba lokal Jawa yang terjadi sekitar abad ke-19. Persilangan ini dilakukan para peternak priangan untuk menciptakan domba yang postur gagah, tanduk melingkar, dan daya tahan tinggi terhadap iklim tropis. Pemerintah daerah pun mendorong pelestarian dan pengembangannya sebagai komoditas unggulan serta bagian warisan budaya tak benda Indonesia. Dari ladang-ladang hijau di Garut hingga panggung nasional, domba Garut membuktikan bahwa warisan lokal dapat tumbuh menjadi simbol identitas dan kebanggaan bangsa. Nah, kita sudah memasuki kandang domba. Domba-domba di The Wisdom ini terlihat sehat dan terawat. Mereka ditempatkan di 3 kandang besar yang dipisahkan berdasarkan jenis dan usia. Pengunjung dapat melihat langsung aktivitas domba, mulai dari makan, istirahat, hingga interaksi dengan sesama domba. Seiring waktu, domba Garut tidak hanya dimanfaatkan untuk daging dan kulitnya, tetapi juga menjadi bagian penting dari budaya masyarakat Sunda. Tradisi adu ketangkasan domba yang sampai hari ini masih digelar secara rutin memperlihatkan keanggunan dan kekuatan hewan ini dalam pertarungan yang diatur ketat demi keselamatan domba. Ketangkasan domba bukanlah sekedar tontonan, tetapi ritual budaya yang mencerminkan filosofis keberanian, sportivitas, dan keindahan. Perawatan domba di The Wisdom dilakukan secara rutin dan profesional. Domba diberi pakan alami berupa rumput segar dan konsentrat tambahan sebagai dedak atau ampas tahu. Kebersihan kandang dijaga dengan baik, dan kesehatan domba diawasi oleh peternakan berpengalaman. Domba juga dimandikan secara berkala, terutama untuk domba kontes, serta diberikan obat cacing dan vaksinasi secara rutin untuk mencegah penyakit. Adapun jenis-jenis domba Garut yang ada di The Wisdom. Yang pertama ada domba jantan bertanduk spiral.
Tanduknya besar dan melingkar, biasanya digunakan untuk ketangkasan. Yang kedua, domba jantan bertanduk sabit. Tanduk setengah lingkaran, cocok untuk pejantan bibit. Yang ketiga, domba betina, tidak bertanduk atau bertanduk kecil sebagai indukan. Dan yang terakhir, yaitu domba warna khusus, yaitu putih polos, hitam, atau belang yang sering dicari untuk kontes atau koleksi. Wisata edukatif seperti The Wisdom tidak hanya memperkenalkan anak-anak pada dunia peternakan dan lingkungan alam, tetapi juga dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran yang relevan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN di tingkat SD. Beberapa nilai dan kompetensi dalam PPKN dapat dikaitkan langsung dengan pengalaman saat mengunjungi wisata domba, yaitu nilai gotong royong dan tanggung jawab. Melalui pengalaman terhadap kegiatan para peternak di The Wisdom yang merawat domba bersama-sama, siswa dapat memahami pentingnya kerjasama, saling membantu, dan tanggung jawab dalam pekerjaan. Ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah kami mengunjungi kandang domba, sekarang kami mengunjungi area playground yang tersedia di kawasan wisata The Wisdom. Kami mendapati suasana yang cukup sepi dengan sangat sedikit pengunjung yang memanfaatkan fasilitas tersebut. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, terlihat bahwa taman bermain ini mulai menunjukkan tanda-tanda kurangnya perawatan. Beberapa permainan tampak rusak dan tidak layak digunakan. Bahkan ada yang tampak terbengkalai. Padahal area bermain anak merupakan salah satu daya tarik utama bagi keluarga yang membawa anak-anak. Ketika fasilitas ini tidak dirawat dengan baik, tentu akan mengurangi kenyamanan dan keselamatan pengunjung, khususnya anak-anak yang bermain di sana. Kondisi ini juga dapat memengaruhi citra destinasi wisata secara keseluruhan, karena kebersihan dan kelengkapan fasilitas sangat memengaruhi kepuasan pengunjung. Menariknya, tiket masuk The Wisdom tidak dikenai biaya atau gratis. Pengunjung hanya dikenakan biaya parkir kendaraan. Ini menjadikan tempat ini sebagai pilihan wisata edukatif yang terjangkau untuk semua kalangan. Sekian dan terima kasih dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.